Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni ya karim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pendengar yang dirahmati Allah, puji syukur kepada Allah atas segala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat karunia hidayah Allah, di mana kita masih bisa menjalankan umul ibadah kita, yakni syahadat salat 5 waktu di masjid. Itulah sebagai keutamaan daripada seorang muslim sebagai umul ibadah, yakni salat, sebagai pahala, sebagai amalan yang pertama ditanya oleh Allah saat di yaumil hisab. Itulah salat. Kalau salat 5 waktu baik, maka insya Allah baiklah semua amalan dia sebagai hamba Allah. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Salat 5 waktu adalah barometer. Salat 5 waktu di masjid adalah barometer pertama amalan yang ditanya oleh Allah. Dan suatu hadis menyatakan bahwasanya barang siapa yang tidak salat 5 waktu, maka dia masuk dalam keadaan murtad atau kafir. Ini benar hadis yang sangat sahih ini. Barang siapa yang meninggalkan salat 5 waktu, maka dia murtad dan kafir. Ini hadis sahih, pendengar yang dirahmati Allah. Sehingga pentingnya salat 5 waktu ini sebagai pembeda antara muslim dan kafir dan musyrik, na'udzubillah min dzalik. Sehingga marilah kita sholat di masjid, biar 10 menit, 5 menit kita sholat di masjid. Atau kalau ada uzur kita sholat di rumah, umpama hujan dan lain-lain, sakit dan lain-lain. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Amalan yang pertama ditanya adalah sholat, dan bila sholatnya bagus, insya Allah sholat yang lain adalah, amalan yang lain adalah bagus pula. Ini sebagai atensi kita sebagai seorang muslim. Apa yang Allah tanya pertama? Ibadah, yakni sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu, 5 menit, 10 menit, 5 kali itu sudah cukup. Tidak lama. Sehingga kita bisa tahu dan faham bahasanya inilah yang pertama Allah tanya. Sehingga bila sholat 5 waktu kita rusak atau alpa, maka rusaklah semua amalan kita, karena kepada Allah saja mereka tidak menyembah. Ini menunjukkan suatu kesombongan, keangkuhan. Jadi keangkuhan, kesombongan itu adalah tidak sholat 5 waktu. Sombong mereka. Karena apa? Karena mereka tidak merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah, mensucikan Allah, mensucikan nama-nama Allah, la ilaha illallah, menyembah Allah. Ini masuk dalam kategori sombong bila tidak dilakukan. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Jangan sampai kita sombong, tidak sholat. Kesombongan yang hakiki adalah tidak sholat, karena mereka tidak takzim kepada Allah. Mereka tidak menuhankan Allah sebagai semana mestinya, yakni harus disembah, harus dipuja, disucikan nama Allah. Kita mensucikan nama Allah, itulah tujuannya kita penyembahan. Mensucikan nama Allah, yakni
dengan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu pensucian yang paling tinggi. Afdhalul dzikr la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Inilah kalimat inilah yang akan memasukkan kita ke dalam surga yang penuh nikmat. Hanya dengan ini kita tetap dijamin la ilaha illallah, maka kita tetap Allah jamin masuk surga ini. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan, tidak ada yang ausa prima, tidak ada yang pandai, super pandai, tidak ada yang dzul jalali wal ikram, yang perkasa dan mulia kecuali Allah. Tidak ada menandingi, tidak ada yang menyamai, tidak ada sekutu bagi Allah. Allah adalah tunggal, Allah adalah satu. Qul wallahu ahad, Allahu somad. Allah adalah tempat berkantungnya, tempat perlunya semua makhluk. Bergantung perlu kepada Allah, baik yang hidup, makhluk hidup, tumbuhan, hewan, manusia, maupun makhluk mati, yakni batu, besi, kayu. Itu tidak bisa menyatu, besi, kayu, baja, ceng, tidak bisa menyatu jadi padat kecuali itu karena izin Allah, yakni gaya tarik antar molekul. Akan pecah mereka, Mas. Yang kemudian besi kokoh, seng kokoh, nikel kokoh, itu apa? Karena Allah telah memerintahkan besi, logam, semua supaya jadi kuat, al-matin, kuat, kokoh, tidak mudah patah, tidak mudah putus. Ini batu juga begitu. Batu tidak bisa kokoh, tidak bisa padat sekali, keras, kecuali itu karena izin Allah antar molekul, yakni gaya tarik antar molekul. Ini pendengaran dirahmati Allah. Batu itu berajat kepada Allah. Ini pendengaran dirahmati Allah. Sehingganya disinilah perlu kita introspeksi diri, yakni iman yang hak, iman yang benar, iman yang lurus, yakni innalillah, sesungguhnya semua dari Allah, sesungguhnya semua dari Allah, bukan cuma kita, semua dari Allah. Kita pun dari Allah. Jadikan laki-laki umpama perempuan dari Allah semua. Dari setes air hina, air maninya ibu bapak masuk ke dalam rahim, maka tumbuh menjadi zigot atau nutfah dan lain-lain, menjadi bayi dalam kandungan lahir kita. Ini siapa? Karena Allah. Kita ada anak karena Allah yang menciptakan. Inilah pendengaran dirahmati Allah. Innalillah, inilah konsep dasar daripada iman, yakin kepada Allah. Semua dari Allah. Jangan mengatakan dia celaka di jalan karena dia rentenir. Tidak, bukan karena rentenir. Bukan karena dia durhaka pada orang tua, bukan. Banyak orang durhaka orang tua tapi hidupnya enak, tidak jatuh di jalan, tidak celaka. Tapi karena Allah. Ini bagian daripada iman, yakinnya lurus karena Allah. Mereka jadi penjahat karena Allah belum beri hidayah. Mereka jadi koruptor karena Allah belum memberi hidayah. Tidak sholat karena Allah belum memberi hidayah. Suara di masjid menggelegar, khadan, azan subuh. Toh tidak juga bangun, tidak bisa membangun mereka suara-suara azan itu karena apa? Mereka belum mendapat hidayah Allah. Gampang sudah itu siapa yang gampang. Makanya kita biarlah mereka begitu, tidak sholat dan lain-lain, tidak ke masjid. Yang pasti kita sudah baligul ani walau ayah sampaikan walaupun satu ayat bahasa ini kewajiban yang paling hakiki, paling wajib, fardu ain, yakni sholat waktu di masjid. Ini pendengaran dirahmati Allah. Sehingga dari sholat itulah awal daripada kemenangan seorang muslim. Karena sholat itulah kita diajak untuk berdialog dengan Allah, memuja, kemudian istighfar kepada Allah. Itulah yang paling disukai. Dua yang paling disukai Allah adalah syahadat, kita mengesahkan Allah, dan berikutnya adalah yang terakhir, kedua adalah
kita memohon ampunan kepada Allah. Itu dua yang disukai Allah, paling disukai Allah itu apa? Dua. Syahadat, la ilaha illallah, tauhid, mengisahkan Allah. Lalu apa? Yang kedua adalah minta ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah. Ini yang harus kita sadari. Setelah istighfar, Allah pun tahu kok. Kita tidak perlu melantunkan doa ini. Allah sudah tahu. Kalau istighfar itu sudah jalankan, maka Allah sudah sayang. Minta ampun dulu karena Allah tidak melihat hamba-hambanya yang berkelimang dosa, sehingga harus istighfar dulu. Sebelum berdoa itu harus istighfar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. Kemudian sebut salawat kepada Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita masuk ke doa inti apa? Itu. Ini. Harus istighfar dulu, kita lantunkan itu doa. Minta ampun kepada Allah. Kemudian kita berdoa, Rabbana dzalamna, ya Allah, sesungguhnya hamba ini sangat zalim, menganiaya diri. Wa ilam taghfir lana, maka bila tidak engkau ampuni, wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, sesungguhnya kami termasuk orang yang merugi. Ini ampunan. Doa ini harus kita panjatkan. Kami menganiaya diri sendiri, betul. Manusia banyak menganiaya diri sendiri. Sholat, azan tidak ke masjid, menganiaya diri sendiri. Dia istilahnya tidak full atau setengah-setengah dalam sholat, dalam tugas untuk mensucikan Allah. Sedangkan Allah lah yang menyediakan semua ini, kehidupan, sumber kehidupan. Yang vital apa? Oksigen. Itu vital, oksigen Allah beri. Kemudian apa? Air, itu vital juga. Kemudian apa? Makanan, karbohidrat, protein dan lain-lain. Ini Allah kasih dengan cuma-cuma. Allah kasih oksigen. Coba kalau kita sakit rumah sakit, 1 tangki oksigen berapa kali cuy? Nauzubillah, kita tidak akan, subhanallah, kita tidak akan mampu beli. Tapi kita disediakan oleh Allah oksigen gratis, nitrogen gratis, semua lengkap di atmosfer ini. Pendengar yang dirahmati Allah, sehingga hanya iman yakin yang sempurna lah yang akan mengakibatkan kita masuk surga. Itu perhatikan, hanya iman yakin yang sempurna. Hanya inna lillah, kul min indillah, kul wallahu ahad. Itu yang menyelamatkan kita sampai ke surga. Betul ini. Yakinlah semua dari sisi Allah. Jangan mengatakan karena kamu banyak dosa kamu celakakan. Jangan. Bukan itu, bukan banyak dosa. Karena Allah. Jangan mengatakan kebetulan kita ketemu. Bukan kebetulan, karena Allah kita ketemu. Inilah iman sempurna. Iman yang sempurna, sehingga kita senantiasa ditambah lagi iman yang sempurna adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Itu sempurna. Itu positif thinking kepada Allah. Ya Allah, tidaklah engkau sia-sia menciptakan semua ini. Baik virus, baik nyamuk, tidak sia-sia. Betul. Banyak perusahaan nyamuk menghidupi anak istri karyawan. Banyak itu virus. Bisa timbul kedokteran, jadi kaya, veteriner, timbul fakultas kedokteran, dibiayai negara. Apa ini tidak bagus? Sehingga tidaklah sia-sia Allah menciptakan semua, tidak sia-sia ini. Kita pun diberi musibah, itu tidak sia-sia. Sebagai penggugur dosa kita, ikhlaslah kita. Positive thinking itulah orang beriman yang akan masuk surga. Positive thinking. Baik sangka kepada Allah, husnuzan kepada Allah, itu hakikat daripada iman yakin sempurna. Hakikat iman yakin sempurna itu adalah husnuzan kepada Allah, baik sangka kepada Allah. Dan inilah dasar iman yakin yang sempurna yang akan menghantarkan ke surga yang tadi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rabbana ma khalaqta hadza, ya Allah,
ya Tuhan kami, ma khalaqta hadza, tidaklah kau sia-sia ciptakan hadza batila, semua ini. Subhanaka faqina adzabannar. Maksud Engkau ya Allah, aku bermohon dari api neraka, perlindunganmu dari siksa api neraka. Ini pendengar yang dirahmati Allah. Inilah iman yang sempurna. Iman sempurna, husnuzon kepada Allah. Iya. Kita kalau tidak sempurna iman, selalu menggerutu, kena batu, kesandung batu. Kita bacuki maya silanya, menghujat Allah. Kita miskin, kita menghujat Allah. Seakan Allah itu tidak sempurna, seakan Allah itu lebih jahat dari penjahat. Iya. Kenapa Allah ciptakan perang? Kenapa Allah ciptakan wabah? Karena Allah baik, maka itulah sebagai penggur dosa. Dosa-dosa kita akan nol. Tanpa amalan kita nol. Karena apa? Kita diuji oleh Allah. Baik sangka kepada Allah. Inilah iman sempurna. Tanpa baik sangka kepada Allah, kita sudah menghujat Allah. Allah itu suci. Terus kita tidak baik sangka. Itu sudah kekafiran yang nyata. Kemusyrikan yang nyata. Ini, camkan ini ayatnya. Sapu jagat ayat yang paling berarti dalam iman yakin. Ini apa? Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rabbana ya Allah ma khalaqta hadza, tidaklah kamu ciptakan semua ini batila, sia-sia. Tidak sia-sia. Inilah iman yakin yang sempurna. Kalau tanpa memahami kalimat ini, kita akan jadi kafir. Kita akan syu'udzon kepada Allah. Kita tidak menempatkan Allah sebagai kesucian, yang suci, yang tidak ada anak, tidak ada istri. Menempatkan Allah dengan suudzon kita. Oh Allah ciptakan perang, oh Allah ciptakan virus. Padahal itu virus apa semua itu penggur dosa kita. Enak kan? Itulah jalan ke surga yang otentik dari ceramah ini. Insyaallah. Kita akhiri kifarat majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.